Tidak hanya prajurit, ternyata kuda militer juga perlu latihan sebelum diturunkan dalam medan peperangan. Hal ini diungkapkan Komandan Pusat Pendidikan Kavaleri Brigjen TNI Taufik Budi Santoso. Komandan Pusat Pendidikan Kavaleri Pusdikaf Kodiklat Angkatan Darat, Brigjen TNI Taufik Budi Santoso mengatakan, selain melatih para prajurit Pusat Pendidikan Kavaleri, juga memberikan pelatihan bagi para kuda militer sebelum menuju medan perang. Para kuda dilatih agar tidak takut dengan suara dentum senjata dan kobaran api. Tak hanya itu, para kuda juga dilatih untuk melakukan tiarap guna menghindari serangan musuh. Kuda militer harus memiliki klasifikasi dari mulai mereka harus bisa berenang, mereka harus tidak takut dengan api, mereka tidak takut dengan letusan, mereka harus bisa tiarap bareng-bareng dengan penunggangnya, supaya untuk melindungi selain penunggang dengan si kudanya sendiri, dan mereka harus paham bahwa daerah yang dihadapi ini bukan daerah yang aman-aman saja. Itu ada tahapan-tahapannya itu. Asal kudanya sendiri Pak dari sini atau dari mana? Kalau kuda ini rata-rata kita sudah kuda turunan dari luar. Paling banyak dari Australia, ada beberapa dari Arab, Pakistan itu ada. Saat ini ada berapa ekor, Pak? Yang di sini ada 9, kalau yang di Denkavkut ada 240. Hampir semua kuda yang berada di Pusat Pendidikan Kavaleri berasal dari Australia dan Pakistan. Saat ini, di Pusat Pendidikan Kavaleri terdapat 9 ekor kuda militer. Mayoritas kuda militer berada di detasemen kavaleri kuda, di mana terdapat 240 ekor. Untuk menguasai seluruh kemampuan, kuda-kuda militer harus menjalani pendidikan secara bertahap, mulai dari remonte dasar hingga remonte lanjutan. Total waktu yang dibutuhkan untuk melatih kuda-kuda tersebut yakni 9 bulan. Selain itu, prajurit kavaleri juga dituntut untuk cakap dalam menunggang kuda, baik tantama, bintara, hingga perwira. Taufik menjelaskan alasan mengapa kuda masih dipertahankan dalam kesatuan kavaleri, yakni karena sejarah terbentuknya satuan kavaleri bermula dari pasukan berkuda. Selain itu, kuda juga dapat menembus medan yang tidak bisa dilalui tank. Secara personally ya, prajurit ya, secara person, bahwa kita belajar dari sejarah, kita tengok para pendahulu kita kenapa senang berkuda, itu juga bagus untuk kesehatan. Itu bagian dari terapi, menurut beberapa literasi yang saya baca ternyata memang benar. Fakih Faturrahman, Dito Rosito, Dikti TV melaporkan dari Padalarang, Jawa Barat. Ikut berlatih di sini, saya tanya kenapa, rupanya untuk terapi. Sehingga buat tentara sendiri, selain mereka siap diterjunkan dimanapun dan kapanpun, kami prajurit Kavaleri, selain harus mahir menggunakan tank, juga kuda harus bisa. Dan itu saya yakin suatu saat akan sangat dibutuhkan.